Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 sesi Selasa dengan saya Rindifa Yogi Alfiantika dengan NPM 23044 dan partner saya. Saya Aida Fitriana Kurniawati dengan NPM 23026. Di sini kami akan mempresentasikan analisis simulasi sistem produksi roti bakar di UMKM Roti Bakar Cantik dengan software Anilogic dan Vensim. Apakah udah kelihatan? Sudah. Oke, di sini kita akan melakukan running di software Anilogic. Yang pertama yaitu kita pilih file, kita pilih new model. Ini kita namai sesuai dengan tugas kita. Lalu kita pilih finish. Di sini kita pilih yang project, terus kita klik yang simulation. Terus di ini skipnya ini contohnya kita matiin. Terus stopnya ini kita pilih yang stop at specific date. Terus ini kita pilih mulainya itu pukul 16 atau jam 4 sore. Tutupnya pukul 21 atau jam 9. Lanjut kita klik yang simulation. Terus di sini untuk skip eksperimennya ini nggak perlu kita centang. Terus untuk stopnya kita pilih yang stop at specific date. Terus untuk startnya yaitu pukul 16.30. Lalu tutupnya stop date-nya pukul 22. Kalau udah gini kita pilih ke main. Lalu kita pilih palette. Lalu kita drop agent type. Di sini kita ganti namanya menjadi studi kasus kita yaitu roti bakar. Lalu kita pilih next. Di sini kita pilih box seperti ini, lalu kita pilih finish. Lalu kalau kita cek, kalau udah ada kita silang. Lalu kembali ke main lagi, terus kita drop agent type lagi. Ini kita ganti namanya menjadi operator. Lalu pilih next. Di sini pakai yang worker, lalu pilih finish. Kalau udah, kita cek di sini, udah ada. Lalu kita close. Terus di main ini kita pertama pilih schedule, kita drop. Untuk penamaannya kita bisa ganti menjadi istirahat. Lalu di sini kita pilih tanda panah, tanda plus, terus kita centang semua. Untuk waktu istirahatnya kita pukul 17.45 sampai pukul 6 sore. Jadi istirahatnya cuma 15 menit. Kalau udah gini, kita pilih source, drop. Ini namanya kita ganti menjadi bahan baku datang. Lalu kita pilih select output 5. Untuk select output 5 ini, show name-nya kita nggak usah dikasih lihat. Lalu kita pilih Q. Ini untuk jenis-jenis roti bakar kita, yaitu ada tiramisu.
Terus ada keju. Lalu yang terakhir ada kacang. Kalau udah seperti ini, kita hubungkan stelak output 5 ke semua jenis rotinya sampai seperti ini. Setelah itu, kita pilih time measure start. Kita drop. Kita ubah namanya menjadi waktu mulai. Lalu kita hubungkan semuanya. Kalau udah seperti ini, kita lanjut pilih service. Untuk penamaannya ini kita ubah menjadi tahap-tahap atau proses di UMKM kita. Yang pertama yaitu ada penataan roti. Kita drop lagi. Kita ganti namanya menjadi tahap yang kedua yaitu penambahan isian. Selanjutnya yaitu ada tahap pemanggangan. Lalu tahap yang terakhir yaitu pengemasan. Setelah semua tahapnya sudah kita isi, kita pilih time measure end. Kita ganti namanya menjadi waktu total. Terakhir kita pilih sync sebagai proses yang terakhir yaitu menuju pelanggan. Selanjutnya yaitu kita pilih resource pool. Ini kita ganti namanya menjadi operator 1. Kita drop lagi. Kita ganti namanya menjadi operator 2. Lanjut kita ganti menjadi operator 3.
Jadi operator 4. Selanjutnya kita pilih back, kita klik 2 kali. Ini namanya kita ubah menjadi antri di tiramisu. Lalu kita bikin lagi. Ini kita ubah menjadi antri keju. Ini kita ubah menjadi antri kacang. Terus kita pilih yang regular note. Untuk ini kita ubah namanya menjadi antri underscore. Tahap pertama kita yaitu penataan roti. Selanjutnya kita pilih point note. Ini namanya kita ubah menjadi stasiun, bisa kita singkat menjadi ST. Tahap pertama kita yaitu penataan roti. Selanjutnya kita bikin rectangular note lagi. Ini kita ubah namanya menjadi tempat operator 1. Untuk tahap yang kedua, ketiga, sama keempat, kita bisa langsung copy. Terus ini kita ganti namanya jadi tahap kedua kita, yaitu antri penambahan isian. Ini juga sama, kita ubah menjadi stasiun penambahan isian. Ini kita ganti menjadi tempat operator 2. Ini kita ganti menjadi tahap yang ketiga, yaitu antri pemanggangan. Ini stasiun penambangan. Ini tempat operator 3. Ini kita ubah menjadi antri pengemasan. Ini juga stasiun pengemasan. Ini tempat operator 4. Lalu di sini kita klik attractors. Ini number of attractorsnya kita ganti menjadi 1. Lalu kita klik OK. Ini juga. Ini attractorsnya kita bisa ubah orientasinya menjadi plus 270.
agar menghadap ke atas. Nah, untuk stasiun ini kita pilih 3D model, 3D object, terus kita pilih mesinnya untuk menggambarkan pada penataan roti itu pakai mesin apa, seperti itu. Ini bebas pilih apa aja. Di sini kita pakai yang bar feeder, lalu kita drop. Untuk tahap kedua, kita pakai yang ini, bar drop. Terus tahap selanjutnya kita pakai bar drop. Setelah itu kita pilih presentation, terus kita pilih yang 3D window. 3D window ini nanti itu fungsinya untuk menggambarkan simulasi dalam bentuk 3 dimensinya. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya yaitu kita klik bahan baku di sini, kita lebarin. Untuk bahan baku di sini kita arrival rate-nya itu kedatangan bahan bakunya yaitu sebanyak 12. Terus ini kita ubah menjadi per jam. Selanjutnya new agentnya ini kita pastikan pilih yang roti yang bakar. Terus agent type-nya kita pastiin udah roti bakar. Untuk select output 5 ini kita pilih yang probabilities. Untuk probability yang pertama ini pada produk yang pertama yaitu tiramisu tuh probability-nya 30% atau 0,3. Yang kedua yaitu keju, ini 30% juga. Yang ketiga yaitu ada kacang sebesar 40%. Karena kita cuma pakai 3 produk, jadi probability 4 sama 5 ini tak 0. Lalu agent type-nya kita pilih yang roti bakar. Selanjutnya kita pilih yang tiramisu. Ini maksimum kapasitinya kita centang. Lalu agent location-nya kita pilih yang antri tiramisu. Untuk viewing-nya kita tetap pakai Vivo. Lalu kita pastiin agent type-nya roti bakar. Ini sama juga, maksimum kapasitinya kita centang. Agent location-nya kita pilih yang antri keju. Ini tetap sama pakai Vivo. Lalu agent type-nya kita pilih yang roti bakar. Ini sama juga kita centang. Agent location-nya antri kacang. Tetap pakai Vivo. Agent type-nya kita tetap pakai roti bakar. Untuk waktu mulai di sini kita cuma memastikan agent type-nya itu udah benar roti bakar. Tahap selanjutnya yaitu kita klik yang penataan roti. Di sini research sets-nya ini kita klik tanda plus. Lalu kita pilih operator 1. Terus maksimum view capacity-nya kita centang. Nah, untuk delay time-nya ini kita dapat dari running EasyFit. Nanti data yang ada di Excel itu kita pindah ke EasyFit.
Ini kita pilih yang use probability distribution. Terus kita pilih yang binomial. Untuk P-nya ini kita isi sesuai data yang ada di EasyFit, yaitu 0,93953. Nilai N-nya yaitu 27. Lalu kita klik OK. Ini tetap pakai second, terus agent location-nya ini kita pilih yang antri penataan routing. Untuk agent location delay-nya kita pilih yang antri stasiun penataan routing. Kalau udah, kita pilih yang operator 1. Ini kita pastiin yang statik, kita ganti yang statik. Terus untuk ini tetap, terus new resource unit-nya kita ganti ke operator. Terus location-nya ini kita klik tanda plus, kita pilih yang tempat operator 1. Terus untuk spesifik by-nya ini kita ganti menjadi resource pool properties. Lalu kita centang yang bricks. Lalu kita masukkan istirahat. Lalu kita pastiin unit type-nya ini udah operator. Oke, selanjutnya yaitu kita klik yang penambahan isian. Stepnya sama seperti tahap pertama, ini kita klik plus, kita pilih yang operator 2. Terus kita maksimum queue-nya ini kita centang. Untuk delay time-nya ini kita ganti. Terus kita pilih yang choose probability distribution. Kita pilih yang choose probability distribution. Terus kita pilih yang binomial. Lalu kita masukkan nilai P sama N-nya yang udah kita dapat dari uji validasi di EasyFit. Untuk nilai P-nya yaitu 0,95318. Terus nilai N-nya yaitu 18. Lalu kita klik OK. Terus kita agent location-nya ini yang QI kita pilih yang antri penambahan isian. Untuk agent location delay-nya kita pilih yang stasiun penambahan isian. Terus kita pastiin agent type-nya ini udah roti bakar. Lalu lanjut ke operator 2. Resource type-nya ini kita ganti ke static. Untuk new resource unit-nya ini kita pilih yang operator. Lalu kita klik yang tanda plus. Kita pilih yang tempat operator 2. Untuk spesifik lainnya ini kita ganti menjadi resource pool properties. Lalu untuk bricks-nya ini kita centang. Lalu brick schedule-nya ini kita masukkan yang schedule istirahat. Terus kita pastiin unit type-nya ini udah operator. Tahap selanjutnya sama. Ini kita klik tanda plus, kita pilih yang operator 3. Terus untuk maksimum view-nya kita centang. Untuk delay time-nya ini kita lihat di EasyFit. Terus kita pilih yang choose probability distribution. Terus kita pilih yang binomial. Kita masukkan nilai P sama N-nya. Untuk nilai P-nya yaitu 0,97011. Nilai N-nya 53. Lalu kita klik OK.
Untuk agent location-nya yang view ini kita pilih yang antri, Pemanggangan. Untuk agent location di lainnya kita pilih yang stasiun Pemanggangan. Lalu kita pastiin agent type-nya udah pilih yang roti bakar. Selanjutnya operator 3, sama seperti sebelumnya, resource type-nya kita ubah ke static. Lalu capacity-nya ini tetap pakai ini. Terus untuk agent new resource unit-nya ini kita pilih yang operator. Lalu home location-nya ini kita klik tanda plus. Terus kita pilih yang tempat operator 3. Untuk spesifik by-nya ini kita pilih resource pool properties. Lalu bricks ini kita centang. Terus kita masukin schedule istirahat tadi. Lalu kita pastiin unit type-nya ini udah operator. Tahap selanjutnya yaitu pengemasan. Kita klik tanda plus, kita pilih operator 4. Terus maximum queue capacity-nya kita centang. Ini kita ganti, kita pilih probabilistic, kita pilih yang binomial. Nilai P-nya yaitu 0,92239. Nilai N-nya yaitu 14. Lalu kita klik OK. Lalu untuk agent location viewing-nya kita pilih yang antri pengemasan. Untuk agent location di lainnya kita pilih yang stasiun pengemasan. Terus kita pastiin agent type-nya ini udah roti bakar. Lanjut ke operator 4. Resource type-nya kita pilih yang static. Terus new resource unit-nya ini kita pilih yang operator. Lalu kita pilih tanda plus. Kita ganti ke tempat operator 4. Untuk spesifik by-nya ini kita ganti ke resource pool properties. Untuk bricks-nya ini kita centang. Terus kita masukkan schedule istirahat. Terus pastiin unit type-nya udah operator. Selanjutnya yaitu waktu total. Waktu total ini kita klik tambah. Kita masukkan waktu mulai. Terus kita pastiin agent type-nya udah roti bakar. Terus di dataset capacity-nya ini kita ubah ke 9999. Lanjut ke sing ini kita pastiin agent type-nya roti bakar. Pilih analisis, lalu kita pilih histogram, terus kita drop. Terus kita ubah namanya menjadi waktu underscore total underscore dalam underscore sistem. Di sini juga kita ubah total dalam sistem. Untuk histogramnya ini kita pakai rumus waktu underscore total dot distribution. Untuk PDF colornya ini kita ubah sesuai warna map kita. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung running modelnya. Ini langsung kita cepetin aja. Terus di sini buat melihat ada error atau enggaknya, nah ini udah selesai runningnya. Terus nanti kita itu akan menganalisis tingkat utilisasi dari
proses penataan roti, penambahan isian, pemanggangan, dan pengemasan. Jadi ini tuh hasil runningnya. Terus nanti kita itu bisa lihat di sebelah sini, ini tuh error atau enggaknya. Nanti ada muncul kalau error. Di sini kosong berarti itu enggak error. Terus ini itu menunjukkan jam selesainya itu pukul 10 malam. Terus di sini nanti itu yang dianalisis yaitu tingkat utilisasi dari operator-operator ini. Kayak 7%, 4%, 14%, 3% itu tingkat utilisasi. Di mana semua operator ini tuh memiliki tingkat utilisasi yang rendah. Terus di sini tuh juga ada kayak 54 itu entitas yang masuk, terus yang sedang mengantri itu 0, yang sedang diproses itu 0, dan yang sudah keluar itu 54. Terus nanti yang bakal dimasukin ke Excel itu data ini waktu total dalam sistem, nanti kita tinggal copy ini, kita klik, lalu kita copy ke Excel, terus sama waktu total ini nanti kita juga bakal copy ke Excel untuk pembahasan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya untuk running software Anilogicnya. Untuk software selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan melakukan running dengan software Vensim. Yang pertama itu kita akan memasukkan di initial time. Sebelumnya itu kita klik file, kemudian klik new model, kemudian kita masukkan initial time ini waktu mulai. Waktu mulai ini dari tahun 2021, time step-nya ini hingga 2030. Kemudian untuk units for time-nya ini kita rubah ke year, karena kita menggunakan satuan tahun. Kemudian kita klik OK. Di sini kita akan menambahkan variabel. Variabel ini tergantung dari studi kasus kita. Untuk variabel yang pertama ini, kita mulai dari ketersediaan stok roti. Kemudian ada roti bakar yang berhasil diproduksi. Kemudian kita masukkan lagi variabelnya jumlah produksi maksimal. Kemudian roti bakar yang berhasil diproduksi ini dipengaruhi oleh variabel persentase keberhasilan produksi. Kemudian ada permintaan pelanggan juga. Permintaan pelanggan ini dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan. Kemudian ini ada variabel lagi yakni jumlah peningkatan. Selanjutnya, jumlah peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan. Karena ada peningkatan permintaan, maka juga ada penurunan permintaan. Kemudian ini tambahkan variabel lagi, persentase peningkatan permintaan. Selanjutnya, ini juga sama, persentase penurunan permintaan. Kemudian ketersediaan stok roti ini juga dipengaruhi oleh roti basi di gudang. Kemudian variabel yang terakhir yakni persentase roti basi. Kemudian untuk mengatur tata letak variabel ini, kita bisa gunakan move atau size. Kita lihat ini, kita pindahkan, kita tata. Kita tata sampai rapi. Hmm, Taruh di sini, kemudian ini, taruh di sini.
permintaan pelanggan, rasio permintaan tahunan. Kalau menurut kita rapi, maka kita akan mengklik Tools Raw. Tools Raw ini digunakan untuk menghubungkan dari sumber ke tujuan. Caranya dengan mengklik dari ini dihubungkan ke tujuan. Seperti ini. Kita hubungkan. Seperti variabel roti bakar ini mempengaruhi dari ketersediaan stok roti. Kemudian untuk ketersediaan stok roti ini mempengaruhi roti basi di gudang. Kemudian roti basi di gudang ini mempengaruhi juga ketersediaan stok roti. Untuk presentasi roti basi ini mempengaruhi roti basi di gudang. Selanjutnya, untuk permintaan pelanggan ini mempengaruhi ketersediaan stok roti. Kemudian permintaan pelanggan ini dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan. Untuk jumlah peningkatan ini dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Jumlah peningkatan juga mempengaruhi peningkatan permintaan. Jumlah peningkatan juga mempengaruhi penurunan permintaan. Begitu juga sebaliknya, peningkatan permintaan mempengaruhi jumlah peningkatan. Juga sama. Kemudian untuk persentase peningkatan permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan. Ini juga mempengaruhi penurunan permintaan. Selanjutnya kita cek. Seperti hasil model simulasi yang telah dibuat, dari ketersediaan stok roti ini mempengaruhi roti basi di gudang. Artinya semakin banyak stok roti yang tidak langsung terjual, maka kemungkinan membusuk di gudang juga meningkat. Kemudian, roti basi di gudang juga mempengaruhi persentase roti basi, sehingga jumlah roti basi di gudang mencerminkan proporsi dari total stok yang tidak terjual dan rusak. Kemudian, dari siklus permintaan ini, jadi dari jumlah permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan. Jika permintaan saat ini cukup tinggi, maka kecenderungan peningkatan permintaan di masa depan maka ikut naik. Kemudian apabila jumlah permintaan ini mengalami penurunan, maka dalam jangka panjang peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik atau kualitas bisa menyebabkan kejenuhan sehingga menyebabkan penurunan permintaan. Kemudian kita masukkan polarity untuk masing-masing variabel. Caranya kita klik, kemudian kita tambahkan nilai polarity-nya itu plus atau minus. Kalau misalkan nilainya itu plus, maka bernilai hubungan sumber ke tujuan memiliki nilai yang sebanding. Apabila kalau memiliki nilai yang negatif, maka polarity-nya itu tidak sebanding atau berlawanan. Sehingga untuk jumlah produksi maksimal roti bakar yang berhasil diproduksi itu nilai polarity-nya itu positif. Begitu juga untuk persentase keberhasilan produksi ini juga nilai polarity-nya itu positif. Untuk roti bakar yang berhasil diproduksi ke ketersediaan stok roti itu juga nilainya positif. Kemudian untuk ketersediaan stok roti ini ke roti basi di gudang, ini nilainya positif. Nilainya berarti sebanding dari sumber ke tujuan. Kemudian untuk persentase roti basi ke roti basi gudang ini, nilai polarity-nya juga positif.
Kemudian untuk roti basi di gudang, ketersediaan stok roti itu nilai polaritinya bernilai negatif. Artinya nilainya tidak sebanding atau berlawanan. Kemudian untuk jumlah permintaan pelanggan ke ketersediaan stok roti itu juga nilainya negatif, yang artinya nilainya dari sumber ke tujuan adalah berlawanan. Untuk rasio permintaan tahunan ke permintaan pelanggan itu jumlah polaritinya adalah positif. Dan jumlah peningkatan ke permintaan pelanggan ini polaritinya bernilai positif juga. Untuk jumlah peningkatan ke peningkatan permintaan ini nilai polaritinya yakni positif, yang artinya nilai dari sumber ke tujuan adalah sebanding. Kemudian jumlah peningkatan ke penurunan permintaan ini positif. Untuk peningkatan permintaan ke jumlah peningkatan yakni bernilai negatif. Nilai negatif artinya nilainya berlawanan. Begitu juga untuk penurunan permintaan nilainya juga negatif. Untuk persentase peningkatan permintaan ini memiliki polariti yang bernilai positif. Persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan juga nilainya adalah positif. Perbaiki dulu ini. Dan ini adalah hasil model konseptual yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengecek apakah hubungan antar variabel ini sudah benar. Caranya kita akan klik ini, cause tree. Kemudian akan muncul ini. Ketersediaan stok roti ini dipengaruhi oleh permintaan pelanggan, roti basi di gudang, dan roti bakar yang berhasil diproduksi. Kemudian dari variabel permintaan pelanggan ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan rasio permintaan tahunan. Kemudian untuk variabel yang kedua ini, roti basi di gudang ini dipengaruhi oleh variabel ketersediaan stok roti dan persentase roti basi. Kemudian variabel yang ketiga ini, roti bakar berhasil diproduksi ini dipengaruhi oleh jumlah produksi maksimal dan jumlah persentase keberhasilan produksi. Baik, sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun dalam running software-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.